Merdeka. Merdeka. Kuat-kuat merdeka. Merdeka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh memimpin menyertai kita di dalam kita boleh tiba pada 75 tahun ya kemerdekaan, waktu yang sangat panjang ya. Kalau kita mengenang kembali pengorbanan daripada para pejuang kita, sungguh luar biasa, tidak terpikirkan oleh kita, sungguh luar biasa. Nah, saat-saat ini juga kita mau melihat keadaan pandemi virus corona ini membuat kita merasa takut, bimbang, dan merasa tidak berdaya. Bukan hanya kita, tetapi seluruh umat yang ada di dunia. Berbagai cara ya, kita lakukan, tapi semuanya rasanya tidak terwujud. Kita sudah sekitar 4 bulan lebih ya menghadapi keadaan ini, dan kita melihat ada sebenarnya di Amerika Serikat ya, jemaat Tuhan ingin membuat surprise kepada pendeta Larry ya, yang mana mereka pada saat perayaan Paskah, karena pandemi ini mereka tidak bisa untuk berbakti ya di gereja, sehingga jemaatnya membuat foto-foto jemaat, menaruh di kursi-kursi dari bangku-bangku daripada gereja, sehingga penuhlah dengan foto-foto jemaat ya, foto-foto jemaat. Dan pada waktu pendeta itu minggu melihat ya betapa ternyuhnya hatinya melihat ya bagaimana setiap minggu di dalam gereja penuh dengan umat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk berbakti kepada Tuhan. Tetapi oleh karena pandemi ini, gereja-gereja, kursi-kursi semuanya kosong dan hanya diisi oleh foto-foto tersebut ya. Pendeta itu sedih ya, dia menangis. Saya merasa bahwa semua hamba Tuhan yang memimpin suatu gereja, masa pandemi ini adalah masa-masa yang menyayat ya, hatinya. Setiap kali waktu persekutuan atau setiap kali waktu untuk berbakti kepada Tuhan, di saat dia melihat ruang gereja yang kosong, betapa pilunya hati seorang hamba Tuhan. Dan mungkin juga setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan, pasti dia sedih, dia mau untuk bersekutu, mau untuk berbakti di rumah Tuhan. Tapi mungkin ada sebagian orang yang tidak suka untuk berbakti, mungkin mereka biarkan aja berbakti, biarkan aja berbakti di rumah. Kenapa? Karena di rumah apa aja kita buat, mau makan, mau tidur, mau apa kita sambil kita mendengarkan khotbah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam kita mau berbakti kepada Tuhan, di dalam kita mau mendengarkan firman Tuhan, itu harus memiliki rasa hormat, rasa pengagungan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang berdoa. Apa itu gereja yang berdoa? Beberapa waktu yang lalu, Yesus Kristus sudah membabarkan apa itu gereja. Gereja adalah eklesia dari bahasa Yunani. Artinya keluar, teleo artinya memanggil. Jadi orang-orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam kebenarannya Tuhan. Orang-orang yang dipanggil
kegelapan masuk kepada terang Kristus. Gereja yang sesungguhnya adalah pribadi kita pribadi. Dikatakan gereja yang berdoa, gereja bukan bangunannya, tetapi pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Tuhan. Adakah dia memiliki sikap hati yang berdoa? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada zaman dahulu orang-orang berkumpul di sinagog-sinagog untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama membaca perenungan firman Tuhan. Pada saat hari Pentakosta, di mana Allah, di mana Tuhan Yesus memutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan kebenaran Tuhan ke seluruh bumi. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Dan dari situlah kita melihat responsorial kita tadi, yang mana Allah di dalam Kristus Yesus, dia menyatakan diri, dia memakai murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran yang kekal kepada umatnya. Kalau kita melihat responsorial kita, itu kita melihat ada beberapa hal yang ditekankan di situ. Mereka berdoa. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ingin mencekal mereka, ingin membunuh mereka, ingin meniadakan akan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dan Yohanes pada saat mereka menghadap mahkamah agama, mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa gentar. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seringkali kalau kita sudah menghadapi suatu permasalahan, apalagi nyawa kita yang menjadi taruhannya, pasti banyak orang akan berpikir 2 kali lipat. Nyawa ini 2 kali lipat untuk dia apa? Untuk dia mau berkata yang benar. Kenapa? Karena dia merasa takut. Kenapa dia merasa takut? Karena dia nggak tahu siapa yang akan menolong dia. Tetapi kita melihat Petrus dan Yohanes, dia tahu siapa yang akan memimpin mereka, siapa yang akan menolong mereka, walaupun nyawa taruhan mereka. Tapi mereka dua percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi seringkali dalam setiap kehidupan kita, begitu banyak kita yang di saat kita menghadapi tantangan masalah tentang kebenaran Tuhan, di situ kita merasa malu, di situ kita merasa takut, bahkan di situ kita lari dari panggilan Tuhan. Kenapa demikian? Karena iman percaya kita setengah-setengah. Kenapa begitu teguhnya Petrus dan Yohanes? Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan membela mereka, Tuhan akan menolong mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberkati mereka, Allah yang akan membela mereka. Dalam Mazmur dikatakan, siapakah yang akan melawan kita kalau Allah sudah berkehendak? Siapa yang melawan?
sesuatu atau nggak ada seorang pun yang bisa melawan kalau Tuhan sudah bertindak. Tetapi sering dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita merasa bahwa Tuhan tidak ada di sekeliling kita. Kita merasa bahwa beban saya terlalu berat. Tapi di sini mereka mau bersama-sama. Seringkali kalau kita sudah menghadapi suatu masalah atau tantangan, kita sering mencarikan bintang, menyalakan satu dengan yang lain. Justru di dalam permasalahan itu, kita harus satu di dalam doa. Kita harus bersama-sama. Seperti sapu, kalau satu patah cepat. Tetapi kalau satu kumpulan satu, kita patah itu sangat sulit sekali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau mengingatkan kepada kita supaya dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hanya satu yang mampu memberikan kepada kita kelepasan, kekuatan, dan penghiburan, yaitu Yesus. Kita kembali lagi melihat bagaimana Petrus dan Yohanes, mereka bersama-sama memberitakan kebenaran Tuhan dengan penuh keberanian, dan mereka menjadi contoh dan teladan bagi umat Tuhan. Sehingga apa? Umat Tuhan pun bertekun berdoa, dan doa orang benar itu sangat besar kuasanya di Ibrani. Jadi kita jangan main-main dengan doa. Seringkali kita berdoa, Tuhan kan gak ada di sini. Jadi sikap kita mau angkat kaki, mau tidur, mau baca, Tuhan gak ada di sini. Tapi ingat, kita melihat bahwa para nabi-nabi yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, satu kuasanya itu kuasa doa. Kita melihat doa mengguncangkan sekeliling. Doa mengguncangkan. Waktu saya di Surabaya, saya mengikuti suatu kesaksian ya, daripada istri Robi Sugara ya, yang mana dia selingkuh dan istrinya sama anak-anaknya berdoa bertahun-tahun, berdoa bertahun-tahun, menangis bersama, bahkan lampunya diputuskan, tidak ada biaya untuk membayar, sampai sebegitu terpuruknya. Tetapi doa itu tidak terlepas dari keluarganya, dari istrinya. Akhirnya Tuhan pulihkan keluarga, dan Tuhan kembalikan lagi keluarga yang utuh. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini pun memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama Tuhan tentang doa. Doa memberikan kita kekuatan, doa memberikan kita kelepasan, doa memberikan kepada kita ketenangan. Seperti pujian tadi, kita berada di hadirat Tuhan, kita merasa indah, kita merasa nyaman, kita merasa ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu juga Bapak Pendeta Stefan Tong, ibunya berdoa untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa berhasil dan bisa menjadi berkat bagi dunia. Kita semua pasti tahu kehidupan daripada Bapak Saudara.
Semua berawal dengan doa. Agama manapun mengajarkan tentang doa. Karena apa? Karena kita manusia tidak tiada berdaya, tidak memiliki kekuatan secara supranatural untuk menjalani kehidupan kita. Karena apa? Ada kuasa di luar kita yang akan menguatkan kita. Ada dua, kuasa iblis, kuasa Tuhan. Mana yang kita pilih? Kuasa Tuhan, dia mempersatukan, dia menghibur, dia menguatkan, dia menolong, bahkan dia melepaskan kita dari segala hal yang membuat kita terbelenggu, yang membuat kita tidak berdaya. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kekuatan iblis, dia hanya mau menghancurkan, dia hanya mau membinasakan. Kita melihat kembali pada pembacaan kita pada Efesus pasalnya yang ke-11. Kalau kita membaca pembacaan ayat-ayat sebelumnya, Tuhannya mengatakan kekayaan orang yang terpilih. Saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita menyempatkan diri untuk datang ke rumah Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Memberikan waktu kita untuk kita berdoa. Memberikan waktu kita untuk kita mengagungkan Raja di atas segala raja, pencipta kehidupan kita. Kalau orang yang tidak percaya, tidak dipilih, pasti dia tidak ada. Kenapa? Karena waktu yang dia berikan, dia merasa bahwa waktunya sia-sia aja. Tapi orang-orang yang terpilih, tadi gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Kita adalah orang-orang terpilih yang dipanggil Allah untuk menerima terangnya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kita, menghidupi kehidupan kita sepanjang hari. Dan kekayaan Allah yang Allah berikan kepada kita itu tidak terkirakan, tidak terpikirkan. Kenapa tidak terpikirkan? Saya pada tahun 1998 saya mengalami sakit ginjal. Dan sakit ginjal itu sangat membuat saya kayak mau mati rasanya. Kenapa? Maaf, saya nggak bisa ke belakang, nggak bisa kamar kecil, dan nggak bisa tidur. Dan semua badan saya terasa sakit. Ternyata dikatakan bahwa saya sakit ginjal. Dan di situ saya berminggu-minggu sudah minum obat, sudah ke dokter, tapi gak sembuh. Akhirnya saya diopname ke rumah sakit. Dan di situ saya dikasih minum garam Inggris sampai dikurasnya perut, ya. Dan di situ dikasih obat. Obatnya kecil 100.000. Bersyukur ada dokter yang menolong kami di sekolah teologi itu, yang dokter Maha namanya. Dan di situ saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan mau ngambil saya, ambil saja, jangan kasih penyakit ini. Kenapa? Karena tidak berdaya
menghadapi tubuh jasmani ini. Mungkin Bapak Ibu yang pernah merasa sakit, yang sudah terlalu parah, ya, merasa sudah Tuhan ambil aja nyawa. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Di dalam ketidakberdayaan, datang berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kelepasan. Bapak Ibu tahu bahwa kalau sudah di asrama itu pas-pasan, apalagi mau ke rumah sakit. Mikir rumah sakit aja, mikir SPP-nya, mikir segala hal, ya pusing. Rasul Kristus pernah mengalami yang apa yang saya rasakan, ya. Kalau berada di masa-masa Bapak Ibu yang terkasih, tapi kita percaya bahwa di dalam kita berdoa, masa Allah akan bertindak untuk apa? Untuk mengerjakan yang tidak mungkin akan dimungkinkan Allah bagi kita. Tetapi Tuhan mau apa? Di dalam kita berdoa, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Yang pertama, kita pengagungan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan seperti doa Bapa kami yang kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, datang ke dalam kehidupanku Tuhan. Dan bimbing aku, penuhi aku. Doa Bapa kami ini adalah doa yang sempurna, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kita juga pada saat. Tapi seringkali Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita berdoa, yang kita agungkan apa? Yang kita minta apa? Untuk diri kita sendiri. Yang kita minta untuk kita. Jadi fokusnya itu di kita sendiri. Tapi doa yang sesungguhnya, yaitu kita fokus kepada jiwa-jiwa. Kita melihat kembali ayat perenungan kita, ya, di responsorial. Kita melihat Petrus dan Yohanes, mereka berdoa, mereka apa? Mereka berdoa kepada orang-orang yang ingin membunuh mereka, orang-orang yang ingin membatasi penginjilan yang mereka lakukan. Mereka berdoa kepada dia kepada orang-orang itu dengan berani, dengan tekun, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Doa yang dengan kerendahan hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tidak seperti orang-orang Farisi yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, yang berdoa di depan-depan orang supaya orang melihat, oh dia berdoa, oh dia berpuasa. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bilang, jangan munafik, ya, dalam kita berdoa. Masuk dalam rumah, tutup pintu, berdoa. Sikap kerendahan hati Tuhan menuntut di setiap pribadi kita lepas daripada. Dan yang kedua itu sikap doa yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam sikap berdoa juga kita memiliki sikap yang tinggi, sikap yang tekun, sikap yang disiplin. Dengan kita mau berharap bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan yang paling penting di dalam doa, yaitu doa yang memohon bukan kehendaknya kita, tetapi kehendaknya Tuhan yang selalu terjadi di dalam kehidupan. Di sini dikatakan, ayatnya yang ke-11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu
sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bertemu menurut keputusan kehendak. Jadi doa yang kita ucapkan itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena apa? Karena apa yang kita minta itu untuk apa? Untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena doa yang kita minta itu untuk membuat kita berdosa di hadapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh berharap, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Doa yang sungguh-sungguh yaitu doa yang keluar dari iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, hei kenapa kamu yang tidak percaya? Kamu sudah tahu bahwa aku Tuhan, aku bersama-sama dengan engkau. Tetapi seringkali engkau tidak mengenal aku. Dan seringkali engkau tidak percaya kepadaku. Begitu banyak kesaksian-kesaksian doa daripada setiap orang-orang percaya. Kita melihat doa daripada Elia, bagaimana 3,5 tahun tidak turun hujan. Saat dia berdoa, dia menunjukkan pada para Baal, Ahab yang tidak percaya kepada Tuhan, memuji kekuasaan Tuhan. Dan situ Elia berdoa dan Tuhan turunkan hujan. Kita melihat juga Daniel, bagaimana ketekunan doa Daniel. Singa yang begitu ganas. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena doa Daniel siang dan malam, dia bertukuk lutut memohon kepada Tuhan. Agar apa? Agar mereka tetap percaya, mereka tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Dan di situ ayatnya Gabungan ayat 1. Dia percaya bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi doa memberikan kehidupan kita, membawa dampak bagi orang lain. Doa memberikan kehidupan kita, memiliki kuasa untuk apa? Untuk kita nyatakan kuasa Allah, sehingga orang yang tidak percaya melihat bahwa kuasa Allah itu nyata. Kuasa Allah itu betul-betul ada dalam kehidupan. Doa kita, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu membuka pintu surga bagi kita. Membuka pintu surga. Raja Salomo juga di dalam 2 Tawarik 7:14. Di situ dia merendahkan diri, dia mencari wajah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat dan kekayaannya luar biasa. Dia juga seperti kita. Elia dia juga seperti kita. Daniel juga seperti kita manusia. Tetapi apa yang menjadi spesial dalam kehidupan mereka? Hubungan mereka dengan Tuhan itu erat. Hubungan mereka dengan Tuhan, setiap saat mereka menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa mereka. Lalu yang menjadi penghalang di dalam doa-doa kita, apa yang menjadi penghalang di dalam doa-doa kita? Loh, kita kan orang Kristen, orang percaya. Aku kan sudah ke gereja, aku kan sudah ke pemuda remaja. Kok aku berdoa nggak dijawab-jawab Tuhan? Ya percuma aja aku berdoa. Tuhan ada apa enggak?
memurnikan kuasa Tuhan. Kenapa kita tidak introspeksi diri kita, tetapi kita menyalahkan Tuhan jika doa-doa kita tidak terjawab? Kenapa doa kita tidak terjawab? Tadi saya sudah bilang, karena apa yang kita akan minta kepada Tuhan itu membuat kita berdosa. Kita lupa kepada Tuhan. Yang kedua itu penghalang, yaitu dosa. Doa-doa itu tidak didengar oleh Tuhan karena dosa. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Doa yang lahir dari iman akan menyenangkan. Dan seringkali hal yang ketiga yaitu kita selalu bersungut-sungut. Aduh, kok doa lama sekali sih? Terlalu lama kita berdoa. Tapi Bapak Ibu yang berkasih, saya bersyukur ya, waktu saya masih remaja di Kupang ada rel doa. Rel doa di Kupang dan seluruh Indonesia hadir di sana. Memang saya belum mengerti dan tahu tentang doa, tetapi di situ saya merasakan bahwa kuasa doa itu betul-betul nyata. Ya bukan hanya di rel doa itu ya, tapi dimanapun kita sebagai umat Tuhan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kuasa doa itu akan nyata dalam kehidupan. Dan saya melihat beribu-ribu orang ya datang untuk hanya berdoa. Rel doa itu dibuat seminggu, mengorbankan keluarga, mengorbankan waktu, mengorbankan segala hal untuk berdoa. Karena apa? Karena sudah tahu dan percaya bahwa doa itu yang memberikan kekuatan. Doa itu adalah nafas orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita melihat juga kenapa kok kita doa-doa kita tidak terjawab. Karena kita selalu merasa khawatir. Kita selalu merasa khawatir. Aduh, ini masa pandemi ini, aku mau pergi ke pasar, aku mau pergi ke mall, aku mau pergi doa, kebaktian, persekutuan doa. Tapi pandemi ini gimana ya? Kita sudah percaya ya, tapi kadang kita masih ragu-ragu. Kita sudah melangkah, tapi masih ragu-ragu lagi. Tapi ingat bahwa kita juga harus berhikmat, yaitu harus tulus ya, dan harus cerdik. Harus tulus dan harus cerdik. Tapi seringkali ketiga hal ini iblis pakai untuk merongrong kehidupan kita, sehingga kita lagi tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh memilah ini baik, untuk memilah itu salah. Tapi kita harus hanya mengikuti aja dengan apa? Keinginan kita sendiri. Seringkali keinginan kita itu seringkali iblis mencampur adukan itu, sehingga kita seringkali jatuh di dalam dosa. Hal kekhawatiran yang tadi yang menjadi penghalang dosa-dosa kita. Kita lihat Yakobus 5 ayat 15 sampai 16, dan kalau kita bersungut-sungut kita melihat Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Dan hal kekhawatiran kita bisa melihat di Matius 6 ayat 25. Jangan khawatir tentang pakaian, tentang makanan, tentang apapun. Karena lihat burung-burung di udara, mereka tidak menanam, mereka tidak meminta, tetapi Tuhan pelihara. Ini suatu ilustrasi yang sangat luar biasa, yang menempa, yang menempeleng kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kenapa? Burung-burung aja tidak menanam, tidak menabung, tetapi Tuhan memelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pelihara. Tapi jangan kita, oh Tuhan kan pelihara kita, terus kita tidur-tiduran aja. Nanti ada
makanan turun dari langit untuk kita makan. Ya tidak juga kan kayak gitu. Yang dimaksud di sini yaitu apa? Yaitu kita melakukan segala hal dengan kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa segala hal di dalam kehidupan kita, satu hal, kita mau datang dan mencari wajah Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan melindungi kita. Kalau kita melihat ya di warta kita di situ, kita melihat bagaimana gereja-gereja yang berdoa. Ya. Di situ ada dituliskan doa yang ya, terima kasih. Di situ dituliskan apa? Andre Mei ya. Di situ dikatakan sedikit firman dan sedikit doa adalah kematian dan kehidupan rohani. Sebuah takaran yang penuh dari firman dan doa setiap hari memberikan kita kehidupan yang sehat dan penuh kekuatan. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mati secara rohani. Kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Kalau saya tidak berdoa, sama-sama. Kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak baca firman Tuhan, sama-sama. Kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak baca firman Tuhan, saya adalah manusia yang mati secara rohani. Sebab itu, saya harus baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Amin Bapak Ibu. Itu adalah ciri khas daripada anak-anak Tuhan yang sudah beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena doa adalah orang-orang percaya. Karena firman Tuhan kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia untuk memberikan nyawanya bagi kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita dari yang namanya kegelapan dosa itu, membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Kita melihat juga surga. Dikatakan bahwa apa? Ketika Allah memutuskan untuk melakukan pekerjaan besar, Ia menggerakkan umatnya untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Kata-katanya itu ya, saya masih mengingat pada zaman saya kuliah, yang namanya guru bahasa Inggris saya Ibu Sonya. Ya. Dia sering mengilustrasikan ya kata-kata pemahaman-pemahaman dari surga ini. Ya, luar biasa. Kata-kata yang sangat menguatkan umat Tuhan. Ya. Sangat menguatkan. Dan di sini ketika Allah memutuskan untuk melakukan pekerjaan besar, Ia akan menggerakkan umatnya untuk berdoa terlebih dahulu. Saya percaya bahwa gereja yang maju, gereja yang berkembang, gereja yang bertumbuh, di situ ada anak-anak Tuhan yang menyediakan waktunya untuk datang dan berdoa di gereja dan untuk berdoa di rumah-rumah. Itu adalah gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, gereja yang sejati. Dan di sini katakan, ketika Anda punya kerinduan yang amat besar akan hal-hal surgawi, ketika kerinduan Anda itu adalah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, dan ketika Anda menginginkan apa yang Tuhan inginkan, maka Anda akan memiliki semua yang Anda sukai. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam segala apa yang kita doakan, kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menggenapi kepada setiap doa-doa kita. Tetapi kalau doa-doa kita tidak dijawab, kita introspeksi diri kita
dan kita berdoa mohon pengampunan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Dan di sini Korea, dia katakan, apakah doa menjadi pemudik dalam hidupmu, hidup Anda, atau hanya menjadi ban serep? Jangan berdoa hanya saat engkau merasa ingin berdoa, memiliki perjanjian dengan Tuhan, dan tepatilah itu, karena kekuatan seseorang berada di hatinya. Jangan berdoa hanya saat engkau merasa ingin berdoa. Ingat Bapak Ibu, jangan berdoa kalau kita merasa ingin berdoa. Tapi setiap saat dalam nafas kita menghirup udara, kita bernafas, mari kita berdoa di dalam setiap saat. Milikilah perjanjian dengan Tuhan dan tepatilah itu, karena kekuatan seorang berada di dalam hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, dan juga Lewis dia katakan, Allah berbisik kepada kita di tengah kesenangan kita, berbicara kepada kita di tengah kesadaran kita, tetapi berteriak kepada kita di tengah penderitaan kita. Inilah mengapa Allah membangkitkan dunia yang buruk. Apa itu yang terkasih dalam Tuhan? Allah berbisik kepada kita di tengah kesenangan kita, berbicara kepada kita di tengah kesadaran kita, tetapi berteriak kepada kita di tengah penderitaan kita. Sadar atau tidak sadar, hal ini kita alami. Di saat kita senang, kita lupa pada Tuhan. Tetapi di saat kita mengalami masalah pergumulan, di situ kita berteriak kepada Tuhan, memohon Tuhan segera saat ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dan saudara-saudara sekalian, selayaknya setiap saat kita berdoa, bukan pada saat kita mengalami masalah. Di situ baru kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan mencucurkan air mata, mencucurkan keringat. Tidak demikian. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, yang terakhir yaitu Bron ya. Dia katakan doa yang tekun adalah kengerian jiwa yang penuh kuasa menuju Tuhan. Ini adalah gagahan dari kekuatan terdalam jiwa seseorang menuju tahta anugerah surgawi. Ini adalah kesempatan untuk bertahan, terus meminta dan menaati. Kerinduan yang tidak bisa tinggal diam, kesadaran yang penuh ketentraman dan kekuatan memegang harapan, semua terkandung di dalamnya. Ini bukanlah suatu keinginan, namun sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, bahwa kekayaan orang-orang yang terpilih yaitu senantiasa memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk berada di dalam kehendak Tuhan, di dalam doa-doa kepada Tuhan. Tapi ingat, doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, selayaknya kita memohon agar kehendak Tuhan yang jadi dalam doa-doa kita, bukanlah keinginan kita. Karena doa yang oleh keinginan kita akan membuat kita kecewa, akan membuat kita gagal, akan membuat kita hancur. Tetapi doa yang seturut dengan kehendaknya Tuhan, itu adalah keluar dari percaya kita, iman kita, dan ketekunan kita, dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau doa kita belum jawab, mari jangan jemu-jemu, kita terus menerus untuk berdoa setiap saat. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menyadari bahwa di dalam hal berdoa seringkali kita menyepelekan. Seringkali
kita malas, seringkali kita ogah-ogah Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa itu adalah pekerjaan iblis yang memisahkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan tolong kami Bapa untuk kami memiliki pola pikir yang benar, yang baik di dalam Tuhan. Karena di saat kami malas untuk berdoa, itu kami sudah mematikan roh kami kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan bersama-sama dengan Engkau, di dalam suka, di dalam duka, di dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau datang bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kami jemaat Philadelphia agar mau mengambil komitmen kami setiap minggu, bahkan setiap hari Rabu. Kami menyempatkan waktu, menyempatkan diri kami untuk datang berdoa bersama-sama di tempat ini Bapa. Ini doa dan sembahyang kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, Engkau pimpin dan Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.